Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia bersama keluarga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Pak Ocit Official akan berbagi sharing pengetahuan sederhana tentang bagaimana cara kita membuat soal pretest pilihan ganda di aplikasi Google Classroom kita. Tentu penyusunan pretest ini berguna untuk memotret, memprediksi sejauh mana pengetahuan anak-anak didik kita tentang materi yang akan kita sampaikan. Langkah awal di dalam membuat soal pretest dengan pilihan ganda diantaranya adalah Bapak Ibu silahkan login ke aplikasi Google Classroom Anda. Dan saya sudah login ke aplikasi Google Classroom saya. Kemudian Bapak Ibu silahkan pilih tugas kelas. Klik tugas kelas. Klik tugas kelas dan tekan tombol buat. Bapak Ibu silahkan tekan tombol buat hitam di depan layar Bapak Ibu semuanya. Lalu pilih tugas kuis. Ya, pilih tugas kuis ini sebagai jalan membuat soal pilihan ganda. Setelah itu kemudian Bapak Ibu setting penilaian, topik dan tujuan tugas. Misalnya ini adalah tugas minggu ke-1. Jawablah soal ini dengan baik dan benar. Misalnya seperti ini Bapak. Lalu kita setting soal pilihan ganda ini ditujukan untuk semua siswa. Kemudian diberikan penilaian 100. Kalau tidak mau dinilai, silahkan klik tidak nilai, tapi tidak mungkin tidak akan diberikan penilaian. Yang kedua, apakah Bapak Ibu memutuskan untuk memberikan batas waktu atau tidak memberikan batas waktu? Kalau memberikan batas waktu, tekan batas waktunya kapan. Misalnya sekarang tanggal 6, berarti besok tanggal 7. Kemudian pada jam berapa misalnya? Jam 12.00. Di atas jam ini, maka siswa yang akan mengerjakan tugas tidak akan bisa mengerjakan tugas. Oke, berikan topik. Bapak Ibu mau buat topik misalnya tugas IPS 1. IPS 1. Kemudian klik sembarang. Lalu langkah selanjutnya adalah klik blank quiz dan isi form soal. Jangan lupa kunci jawaban. Kita akan klik blank quiz yang ini Bapak Ibu. Ini tempat kita membuat soal. Oke, kita klik. Kemudian akan muncul seperti ini. Soal maaf. Sini Bapak Ibu di atas. Soal IPS 1. Silahkan menjawab soal dengan mencentang jawaban yang dianggap benar. Kemudian kita akan membuat jenis pertanyaan soal. Misalnya soal pertama Bapak Ibu, tadi di sini kita akan mengetik soal. Lalu soal pertama misalnya sederhana saja supaya mudah. Presiden RI yang pertama adalah titik. Nah, Bapak Ibu ini sudah pilihan ganda. Kemudian opsi jawaban yang pertama misalnya adalah 1 Jokowi, 2 Soeharto, 3 Soekarno, 4
Habibie atau Megawati saja. Nah, kita sudah membuat satu soal, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan satu soal lagi. Caranya adalah klik tombol plus ini. Oke, tombol plus ini untuk menambahkan soal. Kemudian soal yang kedua misalnya adalah ibu kota provinsi NTB adalah. Nah, pilihan opsi pertama misalnya Bima, Sumbawa, yang B Sumbawa, yang C Mataram, dan D Lombok Tengah. Misalnya seperti ini. Oke, setelah kita buat soal seperti ini Bapak Ibu, maka sekarang kita akan membuat kunci jawaban dari masing-masing soal. Klik kunci jawaban di setiap soal. Kemudian pilih jawaban yang paling benar, yang benar. Kemudian klik misalnya ini Soekarno, kemudian pilih selesai. Itu soal pertama, Bapak Ibu. Soal yang kedua, pilih jawaban yang paling benar, misalnya ini Mataram, lalu klik selesai. Nah, sehingga soal ini sudah dibuat Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan edit pengiriman. Langkah selanjutnya adalah edit pengiriman dan copy URL link. Kita editnya di sini Bapak Ibu. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kalau ingin mengumpulkan alamat email semua, klik di sini, tapi kita tidak akan klik. Kemudian batasi penggunaan, batasi ke satu tanggapan. Jadi siswa hanya boleh menjawab soal ini hanya dalam satu kali saja. Oke, setelah seperti ini Bapak Ibu, kemudian kita klik simpan. Oke, sekali lagi saya coba buka. Oh maaf, ya. Tadi kita batasi satu tanggapan. Kemudian kita berpindah ke presentasi. Presentasi ini ada pilihan di sini tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin pertanyaannya antar siswa itu berbeda urutannya, Bapak Ibu centang kotak acak urutan pertanyaan. Lalu kita pindah lagi ke quiz. Ya, kemudian apakah Bapak Ibu akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, atau nilai poin? Nah, kita tidak akan memberikan jawaban ini, karena kalau ini dikasih tahu nanti ini bisa jebol ke teman-temannya yang lain. Dan hanya kita akan berikan nilai poin saja. Lalu setelah kita mengisi semuanya Bapak Ibu, kemudian kita klik simpan. Oke. Nah, setelah seperti itu Bapak Ibu semuanya, kemudian kita pilih kirim. Kita tekan kirim. Pilihannya Bapak Ibu, apakah kita akan kirim ke email? Kalau kita kirim ke email, kita kirim emailnya ke sini. Tapi kalau tidak, nanti kita akan pilih opsi yang kedua, yaitu opsi kirim tautan. Ini tautan yang ini, yang panjang ini akan kita kirim agar siswa atau mahasiswa tinggal klik kemudian langsung bisa mengisi. Dan kemudian kita perpendek URL-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih salin Bapak Ibu. Oke, setelah seperti ini selesai, lalu kita close. Kita close, kemudian kita masuk ke sini. Kita pilih buat. Tadi ketampilan awal ini ya, kita pilih buat. Oh maaf, kita pilih tambahkan. Lalu kita pilih link. Lalu kita pastekan link
soal yang sudah kita buat tadi di sini, kemudian tambahkan link. Jadi akan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita hapus blank quiz yang pertama tadi. Kemudian silahkan tugaskan. Nah, setelah kita menugaskan, maka kita kembali lagi ke tampilan awal dari Google Classroom kita tadi itu. Yang tadi itu ada forum, ada tugas kelas. Nah, ini adalah tampilan dari pilihan ganda, soal pilihan ganda yang sudah kita buat tadi. Kita coba open. Seperti ini, belum ada yang menyerahkan. Lalu kalau kita ingin lihat nilainya, nanti Bapak Ibu silakan lihat di sini, di form yang ini. Demikian yang bisa saya bagikan Bapak Ibu, pengetahuan sederhana ini semoga bermanfaat dan memberikan keberkahan buat kehidupan kita bersama dalam melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada negara untuk mencerdaskan anak bangsa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika berkenan, tekan tombol subscribe agar kami lebih bersemangat lagi untuk membagikan pengetahuan-pengetahuan sederhana lainnya. Terima kasih.